itu seakan-akan nggak dapat tempat. Jadi jelas ini suatu strategi. Jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi. Jadi tugas kita lah sekarang bagaimana mengawal Prabowo dalam arti kata positif, mengingatkan hal-hal yang harusnya dilakukan Prabowo, kita mengingatkan tanpa kita motifnya katakan iri lah dan sebagainya. Tidak, ini hanya demi bangsa dan negara. Itu dia. Betul. Nah, saya melihat PKI Gaya Baru ini semakin gencar, tidak berwujud, pemirsa. Tidak berwujud. Beda dengan Different pada tahun 66, ya 65 Gestapo, jelas, ya kan? Kalau ini tidak, dia menyusup, dibilang GBT Gerakan Bawah Tanah, dicari juga nggak ada, tapi dia ada di mana-mana. Dan ini gerakan-gerakan ini berasa dari mulai perekonomian, semuanya, bahkan intervensi-intervensi, ya kan, yang dilakukan. Itu kan juga penekanan itu seperti PKI Gaya Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uiwats berada kembali pada hari ini. Kita kedatangan tamu-tamu istimewa dari jauh-jauh ini. Ya, pemirsa yang ada di pojok manapun hari ini yang menonton Uiwats tayangan ini, ya. Kita semua hari ini mengangkat tema tentang PKI Gaya Baru yang masuk ke semua lini. Rezim Jokowi lengser, sudah habis masa jabatan, sudah pulang kampung ke Solo, tapi membuat kesan masih Jokowi di luar sana di medsos ramai masih seperti bergaya presiden. Banyak aturan-aturan dan intervensi. Kebetulan pada sore ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Di ujung kiri saya ada Dr. Herul Hadi, dosen dari Trisakti Fakultas Ekonomi. Selamat datang, Bang. Apa kabar? Senang sekali, nice to meet you. Sebelah kiri saya yang paling duduk di sini adalah abang saya. Senang sekali ketemu Bang Hasrul Hasan. Ini juga pakar ekonomi, alumni Fakultas Ekonomi 67. Kita satu alma mater nih Bang. Semuanya, alhamdulillah Bang. Saya junior banget sama Bang. Iya, Abang dari Trisakti. Alhamdulillah. Begini Bang. Tapi awalnya Destan. Destan Abang dulu ya. Begini Bang. Hari ini kita angkat tema PKI Gaya Baru. Karena PKI Gaya Baru ini masuk semua lini, ya. Banyak di kalangan bawah orang pada nggak tahu, ya, dan dengan BBM naik, ini naik, terus yang gila hormat sampai begitu sidang kabinet pertama Prabowo, Bahlil juga cium tangannya sama Gibran, ya kan, sama Prabowo cuma salaman. Inilah gaya-gaya PKI Gaya Baru, mencari muka, ngacak-ngacak ketatanan negara, demokrasi dan sebagainya. Semuanya, semua undang-undang diacak-acak. Nah, di sini Bang, kalau kita melihat, ya, kita nggak bisa berharap nih, terlalu berharap perubahan-perubahan ekonomi di tangan Prabowo. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Lalu pertanyaannya, menurut Abang, apakah ini Pak Prabowo ini sebagai presiden terpilih bisa mengatasi ini, tentang ekonomi ini, yang masih banyak orang mengatakan di medsos katanya masih under pressure dari mantan presiden Joko Widodo. Menurut pandangan Bang Herul, bagaimana? Silahkan Bang. Oke. Pertama-tama saya setuju tadi moderator mengatakan bahwa gerakan PKI Gaya Baru sudah lama dimulai oleh Jokowi. Malah setelah dia jadi presiden. Hampir semua kebijakannya itu adalah membawa misi PKI Gaya Baru Bangkit Indonesia
dengan cara memiskinkan rakyat. Itu jelas. Di samping memiskinkan rakyat, semua lembaga-lembaga hukum dan penegak hukum ada di bawah cengkeramannya, sehingga hampir tidak ada yang bisa dilakukan kecuali apa yang dimaui oleh PKI Gaya Baru. Jadi istilah yang dilekatkan kepada Jokowi sebagai pemimpin PKI Gaya Baru itu sangat tepat sekali. Sekarang ini, sekalipun dia tidak jadi presiden, tetapi jelas kabinet baru yang sekarang ini, termasuk kebijakan-kebijakan yang dijalankan, itu tidak lepas dari pengaruh kekuatan dia sebagai pemimpin PKI Gaya Baru. Jadi dalam hal ini kalau saya tidak terlalu menuduh apakah Prabowo terpengaruh, tidak, bagi saya nggak penting. Yang penting bagaimana gembong PKI Gaya Baru ini kita memilihkan berikut anda-anda. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, salah satu cara PKI Gaya Baru menanamkan pengaruhnya, dia menebar kemiskinan. Kemiskinan kita sekarang ini terjadi karena koperasi melebur harta sengaja dimandulkan. Harusnya koperasi ini pasal 33 ayat 1. Pasal 33 ayat 1 harusnya koperasi ini melebur harta adalah wadah bagi ekonomi rakyat untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Ya. Tapi nyatanya sampai sekarang koperasi, ya yang miskin tetap miskin, yang koperasi ya jalan dengan koperasinya. Jadi ini juga satu hal yang sampai sekarang perlu kita simposium nasional kan, bagaimanakah koperasi melebur harta ini. Tapi saya lihat rejim Jokowi sengaja mengaburkan itu. Adalah saya rasa UI Watch Plus yang merupakan himpunan dari semua intelektual. Bagaimana ini kita cegah aktivitas gembong PKI Gaya Baru ini? Ya kalau bisa sesegera mungkin dimamilukkan dengan anda-andanya. Oke, baik, Bang Hero. Kalau kita dengar pidato pertama, ya, sambutan dari pidato pertama Presiden Prabowo Subianto, itu ada satu kalimat yang saya dengar, beliau akan berantas korupsi dengan tegas dia bicara di situ. Bagaimana menurut Abang? Karena di lingkungan dia, inner cycle-nya ini masih banyak koruptor-koruptor. Oke, saya cepat aja menjawab. Kita harus berpikir positif dengan Prabowo. Oh iya, kita positif. Ajakannya itu jauh lebih. Beliau bagus. Nah, seandainya anak buahnya macam-macam, itu senjata kita untuk menghantam mereka. Jadi kan kena kasus nih pada Pak Menteri nih. Ya, jadi maksud saya gini, apapun ajakan Prabowo itu kita sebut positif. Kita yang mengawal. Betul. Kalau seandainya ada anak buahnya yang menyimpang dari apa yang dikatakan, tugas kita lah yang menjaga. Serasa begitu. Begini Bang, korupsi beliau ini masih di zaman rezim Jokowi. Semua masyarakat tahu. Beliau masih pada menjabat jadi menteri. Ya, lalu ditarik kembali menjadi menteri. Di kabinetnya Prabowo ini, kabinet merah putih. Nah, di situ kan jelas-jelas Prabowo tahu. Nah, kita tunggu ya Bang, 100 hari kerja. Abang setuju gak? Jadi begini, saya dalam melihat tetap berpikir positif dan percaya kepada Prabowo. Dan kemudian tugas kita lah yang menjaga kepercayaan ini. Kalau ada barisan dia yang menyimpang, kita seret dan katakan pada Prabowo tanpa kita menduga-duga apa-apa mengenai Prabowo. Saya rasa begitu, Pak Azril ya. Baik. Jadi kita jangan lengah. Justru semakin demikian, kita semakin punya modal untuk menyatakan hal yang tidak benar. Kira-kira gitu, Oke, terima kasih. Terima kasih, Bang. Lalu Bang Hasril, ya kan? Berarti
kesimpulannya kita tetap menjaga dan mengawasi Prabowo, ya kan? Ada yang melejit, kita akan laporkan. Mungkin tempatnya membantu dia. Membantu, oke, kita bantu beliau lah. Ini gitu apa? Oke, Wiwat siap bantu ya Bang ya. Ya. Oke, selanjutnya Bang Hasrul, bagaimana tanggapan Abang? Ya, sebetulnya sih sama saja, dalam arti organisasi kita kan namanya We Watch. Watch itu kan artinya dia bahasa melototi lah. Ya, Dipelototin supaya apa yang diinginkan oleh pemerintah Prabowo, yaitu sesuatu yang different, berbeda dengan rezim sebelumnya, itu bisa dicapai. Tapi apakah bisa dicapai atau enggak? Ya kita sebagai pengawas ini yang harus memberikan masukan kepada Prabowo. Pak Prabowo ini salah, itu benar. Kita harus berani berkata begitu. Kalau enggak ada gunanya. Jadi kita harus berbaik sangka dulu. Keinginan Prabowo itu insya Allah mulia. Tapi itu harus dibuktikan dengan berjalannya waktu. Oke. Tanpa ada kecurigaan. Tanpa ada kecurigaan. Lalu banyak tuntutan di luar sana nih, ya, mengenai Jokowi dan keluarganya, ya. Jadi ada yang mengatakan kita kalau untuk menyelamatkan Indonesia ini, Jokowi sudah meruntuhkan semua energi di Indonesia ini, tanda petik, ya, dari semua sumber daya. Kita paling kaya Indonesia ini, ya, dari batu bara, minyak, semua dan sebagainya. Terakhir kemarin juga kasus gula impor. Tadi malam juga ketangkap, ya, tapi kita belum tahu. Tapi kejaksaan sudah memutuskan tentang Tom Lembong, ya kan? Kita tidak bicarakan itu, tapi itu bagian juga dari rezim Jokowi. Oke, padahal lebih besar juga banyak. Nah, untuk mengawasi ini, ya, ini apakah yang disebut dengan PKI Gaya Baru menyusup ke semua lini? Gimana menurut Abang? Ya, itu sebetulnya strategi mereka. Strategi mereka bagaimana membuat ekonomi ini sehingga rakyat tetap miskin. Miskinkan. Menurut saya, yang kaya midap, bawah yang bawah jatuh. Koperasi nyata-nyata dikatakan Bung Hatta. Bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya keluar dari lubuk tekanan ancaman apabila ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi. Betul. Tapi fakta yang kita lihat bukannya memakmurkan masyarakat. Iya. Ya. Tapi sebaliknya. Rakyat desa tetap miskin, sementara uang habis oleh anggaran koperasi. Jadi ini perlu kita waspadai. Iya, betul. Nah, ini kenapa terjadi? Karena memang suara rakyat yang ingin berbicara koperasi Hatta itu seakan-akan gak dapat tempat. Jadi jelas ini suatu strategi. Jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi. Jadi tugas kita lah sekarang bagaimana mengawal Prabowo dalam arti kata positif, mengingatkan hal-hal yang harusnya dilakukan Prabowo, kita mengingatkan tanpa kita motifnya katakan iri lah dan sebagainya. Tidak, ini hanya demi bangsa dan negara. Itu kira-kira. Betul. Nah, saya melihat PKI Gaya Baru ini semakin gencar, tidak berwujud, pemirsa. Tidak berwujud. Beda dengan different pada tahun 66, ya, 65 Gestapo, jelas, ya kan? Kalau ini tidak, dia menyusup, dibilang GBT, gerakan bawah tanah, dicari juga nggak ada, tapi dia ada di mana-mana. Dan ini gerakan-gerakan ini berasa dari mulai perekonomian, semuanya, bahkan intervensi-intervensi, ya kan, yang dilakukan, itu kan juga penekanan itu seperti PKI Gaya Baru. Nah, Abang, tanggapan Abang bagaimana? Jadi, 1 menit, Bang. Ya. Jadi sebetulnya PKI Gaya Baru yang sudah dijalankan oleh Jokowi selama 10 tahun dan ini akan dijalankan lagi. Dia berlindung di balik konstitusi. Ya. Tapi konstitusi itu tidak bisa digapai oleh masyarakat. Betul. Inilah sistem. Nah, ini yang harus betul-betul kita bongkar. Bagaimana hukum itu tegak dan kemudian siapapun yang bersalah harus kita seret. Tapi sampai detik ini umumnya oknum penguasa
berlindung dari suara rakyat yang diperolehnya. Padahal suara rakyat itu mandat. Mandat itu boleh dicabut kapanpun. Tapi di kita nggak bisa. Nggak bisa. Inilah gaya PKI gaya baru. Jadi under pressure ya Bang ya? Iya. Bagaimana Bang Asrul? 1 menit. Ya sebetulnya sih itu cuma nama saja PKI gaya baru. Sebetulnya ya PKI gitu loh. Kalau saya melihatnya komunisme itu inti ajarannya yaitu adalah memiskinkan rakyat, bangsa dan negara. Sehingga dengan demikian tujuan-tujuan komunisme itu bisa dicapai. Di seluruh dunia begitu tuh. Komunisme itu akan memiskinkan rakyat supaya dia bebas mengendalikan kehendak politisinya, politbironya. Oke Bang. Terima kasih Bang. Saya minta 1 menit closing statement Abang. Kebetulan kita bertiga kami dari Fakultas Ekonomi. Pandangan Abang dari sudut ekonomi, mikro dan makro. Abang boleh pilih mau mikro atau makronya. Apakah PKI gaya baru masuk ke dalam mikronya atau ke makronya? Silakan Bang. Begini, kalau saya berbicara ekonomi, jelas mikronya yaitu ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama koperasi. Betul. Dan ini sampai sekarang sengaja kalau menurut saya dipendam oleh si Jokowi sebagai pemimpin PKI gaya baru supaya tidak bisa memakmurkan rakyat. Yes, betul. Jadi strategi ini harus segera kita bongkar. Pertama, si gembongnya harus dimahmilukan. Yang kedua, mari kita simposium nasionalkan bagaimana koperasi menurut pemikiran Bung Hatta. Selesai gitu aja. Oke, menurut Abang closing statement? Ya sebetulnya apa yang dikatakan oleh Bung Hairul Hadi itu sudah sangat jelas mewakili kehendak bangsa Indonesia. Cuma bangsa Indonesia secara keseluruhan kan banyak yang tidak mengerti. Banyak tidak mengerti. Jadi tugas kami ini hanya mengedukasi masyarakat apa itu PKI dan PKI gaya baru. Dan bagaimana mereka bergerak di dalam forum-forum ekonomi memiskinkan rakyat supaya tujuan-tujuan politik mereka itu bisa dicapai dengan mudah. Hanya dengan memiskinkan rakyat itu kepuasan bisa dicapai. Oke, terima kasih Bang Hasrul, Bang Hairul Hadi telah hadir untuk ke WeWatch. Oke pemirsa, kita semua tahu PKI gaya baru ada di mana-mana, tapi tidak kelihatan dan tidak nyata. Semua lini masuk kemanapun. Selama rezim Jokowi 10 tahun itu memiskinkan rakyat, perekonomian hancur, ya, pengangguran banyak. Inilah, mudah-mudahan kita berharap, semua rakyat Indonesia berharap kepada di pundaknya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Insya Allah, Allah meridhoi semua tindak tanduk dan jalannya Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terima kasih, saya Vicky Balfos, WeWatch. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.